sampai Buakau aja nggak terima, sampai dia ngasih jempol ke bawah itu buat para juri. Oh, ada Buakau di situ. Dia pelatihnya. Pelatih kickboxing Thailand Buakau. Buakau juara dunianya. Oke. Aku dari pas selesai ronde, aku ke corner itu aku langsung nangis. Ya udah dari situ aku bilang, "Ma, gimana nih Manda, kayaknya sempat mikir sih apa udah aja apa gimana." Kata mama, "Ya sayang kamu udah kecemplung gitu." Ih, lu mau digitin lagi. Akhirnya ronde ketiga aku buktiin, aku banting-banting dia. Dia sempat pecah kan hidungnya. Tapi kan lu dapat emas SEA Games. Dapat. Ada jaminan PNS juga gak nih? Puji Tuhan ada. Bonus SEA Games ini berapa? Kemarin sebelum PON ternyata papa dipanggil Tuhan. Zenwalk Harihato Representing from Kickboxing Indonesia, Amanda si kuda hitam Lopati. Apa kabar? Baik, Kak. Amanda, ini kan keren banget loh prestasinya. Di usia 21 tahun sudah meraih emas di SEA Games. Gimana perasaannya dapat emas nih? Seneng banget sih dapat emas. Terus debut aku pertama sih ini kan. Langsung ke event besar SEA Games ini kayak Ke multi event ya. Keren banget ya, langsung debut emas. Itu lo nyangka gak sih? Nggak nyangka banget. Nggak nyangka ya. Gimana perasaan lo tuh, gimana feel lo pas di final menang? Lo gue lihat tuh nangis. Iya, Gimana tuh? Bisa diceritakan ke Zenwalkers perasaan lo pada waktu itu? Apa ya, terharu juga iya, seneng bangga juga iya. Nggak nyangka banget bisa dapat emas terus buat Indonesia, itu merinding sih. Merinding ya kalau inget momen itu ya. Lo pertama waktu itu di penyisian dulu ya? Penyisian ketemu mana, negara mana? Laos. Itu berapa round berjalan pertandingan? 3 round. 3 round? 2 menit kan. Kali 2 menit. Menang poin. 3-0. Telak berarti. Habis itu menang, naik ke semifinal. Semifinal ketemu Thailand. Lawan terberat sih itu. Oke, siapa yang nggak tahu Thailand kan ya? Oke, itu gimana lo ngelawan Thailand? Poin tipis banget sih itu. Tipis. Ronde pertama 3-0, ronde kedua 2-1, ronde ketiga itu sebenarnya dikasih poin 1-1. Tapi karena ketua jurinya bilang nggak bisa, harus satu yang kamu menangin. Akhirnya wasit tengahnya itu dipanggil, wasit juri 2, buat siapa yang kamu menangin kasih poin. Akhirnya dikasih poin ke aku karena pas detik terakhir itu aku masih masuk pukulan kan. Jadi dimenangin ke aku 2-1. Padahal itu dia udah selebrasi naik kering, nunjukin kalau dia menang sampai dia loncat-loncat. Ternyata yang dimenangin aku karena poin. Sebenarnya sampai Buakau aja nggak terima, sampai dia ngasih jempol ke bawah itu buat para juri. Oh, ada Buakau di situ. Dia pelatihnya. Pelatih kickboxing Thailand Buakau. Juara dunianya. Oke. Jadi lo perasaan lo gimana, lo ngelihat juga momen ketika Buakau begini ke wasit juri tuh, lo lihat? Pas itu aku lagi nggak ngeliat, sampai dibilang, aku dikasih tahu sama Master Rosya, sama teman-teman. Iya, dia nggak terima. Terus yang timnya dia yang di tribun juga nggak fair lah gitu ngomongnya. Kenapa aku yang dimenangin? Tapi kan sekarang kan bisa dinilai ulas lewat video, dicek, di recheck lagi dari video pertandingan lo kan, di situ bisa dilihat kan sebenarnya. Jadi lo ngerasa sendiri lo pantas nggak didapetin poin pada waktu itu? Pantas. Karena lo di akhir-akhir itu. Itu masih, walaupun emang udah capek, cuma aku masih mau buat masukin pukulan. Dan itu juga poin. Itu di ronde kedua. Ronde ketiga. Oh, jadi pas di ronde ketiga itu suasananya lagi bingung semua gitu ya. Yes. Dimenangin lo waktu itu, ngalahin Thailand, lo nyangka nggak waktu itu? Nggak nyangka itu. Nggak sampai pas selesai buka headguard kan,
aku kayak udah ya gue menang gak ya, aku udah benar-benar kayak pasrah, cuma aku masih nggak mau nunjukin kalau gue kalah gitu. Terus akhirnya pelatih aku yang Coach Tahir ini ngomong enggak kamu menang kok, kamu menang deh. Pelatihnya akhirnya pas keputusan udah aku kayak udah pasrah nih, keputusannya berarti yang terbaik buat gue, ternyata aku yang dimenangin. Terus langsung kayak langsung aduh gue final ternyata gini, masuk final gitu. Senang banget. Iya. Berarti itu suatu pencapaian yang luar biasa ngalahin Thailand loh, nggak sembarangan Thailand. Kita tahu sama-sama tahu kiblatnya kalau di Asia olahraga bela diri tuh di Thailand gitu. Orang latihan ke sana gitu. Dan lo bisa kalahkan. Keren. Abis itu next naik ke final, ketemu Filipina ini gila juga nih. Filipina sama juga negara yang bela dirinya tuh diperhitungkan gitu di Asia gitu. Gimana perjalanan lo di final melawan Filipina? Sebelum ketemu dia pasti pelatih ngomongkan kamu harus ngikutin strategi saya ya, katanya gitu. Siapa pelatihnya nih? Coach Tahir sama Coach Edi. Dia bilang ini kan dia Coach siapa maaf? Coach Tahir sama Coach Edi. Sama Coach Edi. Dia bilang ini lawan kamu kidal. Kamu harus main kontrol lah, jarak aja, karena dia pasti bakal neken juga kalau udah ketinggalan kan. Udah main jarak, kamu main di green zone di tengah, jangan pernah mau main ke red zone atau yellow zone dia bilang. Pokoknya main di tengah aja. Ya udah dengerin kata instruksinya dia, ya udah aku lakuin, dan ternyata itu poinnya telak semua, 2-0, 3-0, 3-0. Oh, menang mudah ya. Iya. Dan juga nggak nyangka sempet pukul jatuh dia kan. Iya. Sempat ada pukulan ini ya, dapat knockdown lah, kalau di MMA knockdown lah. Gitu. Iya, keren. Pada saat lo, wah ini gue menang nih, apa yang ada dalam pikiran lo? Aku bilang dalam pikiran aku bilang kayak gini, gue udah pukul dia jatuh, gue udah 1 poin di atas dia nih, berarti udah lu jaga jarak aman aja. Pelatih aku juga ngomong udah back itu maksudnya jaga-jaga aja, udah kita cukup kontrolnya dia aja gitu. Jaga jarak aja, poin aja, udah poin udah di atas gitu ya. Ya. Kan lo diangkat tangan, paham? Itu yang ada dalam benak lo tuh apa? Kan lo menangis tuh. Aku dari pas selesai ronde, aku ke corner itu aku langsung nangis. Sampai dia bilang, jadi lo udah tahu nih gue bakalan menang nih. Udah gitu. tahu, karena dia jadi bilang, udah nangis dari awal nih. Udah pas selesai ting, aku balik bener-bener langsung kayak gue menang gitu. Terus aku langsung nangis kan, bener-bener nangis sampai nangis kecil, sampai dia bilang gak usah nangis, kamu udah menang, dia bilang gitu. Itu langsung kayak aduh seneng banget, gak nyangka bisa bawa emas gitu. Terharu banget pasti ya. Bisa kibarkan bendera Indonesia di Vietnam. Udah apa ya, prestasi yang gue juga merinding sih kalau ngelihat momen-momen dikibarkan bendera gitu. Pertama kali, dan ini sangat mengesankan banget buat aku sih. Iya. Dan debut lo lagi di SEA Games. Benar. Keren. Nah, ini cukup menarik juga nih. Ini cukup menarik kita bahas nih. Apa nih? Kan gue tahu basic lo apa. Lo kan dari Wushu Shanda. Nah, kok tiba-tiba lo bisa nongol di kickboxing itu gimana? Kan kemarin lo perak kan di PON kan? Perak. Di Wushu Shanda dapat perak dia. Bisa ceritakan nih, kok lo bisa pindah? Gimana? Setelah PON 2021 kemarin kan liburan kan, udah finish latihan. Ya udah pas balik liburan tuh awal Januari, tiba-tiba pengurus aku, Ko Herman itu ngubungin, Amanda, kamu persiapan ya, mau nggak seleksi apa kok? Aku bilang kickboxing platnas. Wah serius? Iya. Ya udah tanggal berapa kok? Tanggal 10 Januari kan. Itu dikasih tahu tuh tanggal 4 atau tanggal 5 Januari. Itu benar-benar persiapan aku mepet banget kan. Oh ya udah kamu siap-siap. Pokoknya ini fisik kamu deh, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya masuk seleksi yang di Siam kemarin tanggal 10. Lolos. Lawan siapa waktu itu? KYST sama satu lagi dari Lampung. Oh, 2 orang. Iya. Lawan 2 orang dalam 1 hari. 1 hari. Oke. Jadi pagi main, sorenya main lagi. Oke. Gimana rasanya badan tuh? Bayangin aja habis liburan terus langsung persiapan, hancur juga sih badan, kayak capek, pegel-pegel gitu. Yang nawarin lo itu pelatih DKI? Tim DKI? Enggak? Iya, tim DKI, pelatih DKI. Pengurus aku sih. Pengurus DKI. Ko Ayong.
Ko Ayong, Ko Herman. Ko Ayong, Ko Panggilannya Herman. Ko Ayong. Oke. Oh jadi memang direkomendasikan dari Pelatda lo nih. Dari istilahnya kalau ini dari manajer lo lah. Merekomendasikan untuk ikut seleksi kickboxing gitu. Oh berarti memang. Karena kan aku nggak kepanggil pelatnas wusu kan. Oh Kalau yang 2020 aku kepanggil pelatnas. Yang tahun kemarin enggak, buat persiapan SEA Games enggak. Makanya mungkin dilempar ke kickboxing kali. Itu namanya kuda hitam ini nih. Gerakannya itu nggak ketebak gitu. Tiba-tiba nongol dan lawan itu nggak mati langkah. Mau kemana nggak bisa, udah skakmat. Yaitu Amanda. Julukannya cocok, masuk. Oke, kita berlanjut ngulik lebih dalam lagi lah. Ini Amanda kok bisa sih lo akhirnya terjun ke dunia bela diri gitu. Awalnya lo gimana gitu, dari umur berapa? Pertama kali kenal bela diri tuh dikenalin sama Bang Maruli. Bang Ucok Maruli. Yes. Pelatih Sanda DKI. Karena dulu rumah aku sama rumah Bang Ucok kan dulu tetanggaan. Udah almarhum papa sama almarhum papanya Bang Ucok itu udah sohib lah. Berteman, sahabatan. Dulu papa tuh maunya aku tinju. Cuma karena nggak ada waktu buat aku dibawa ke klub tinjunya, terus ketemu Bang Ucok sama keluarganya, terus Bang, udah deh anak gue gue kasih ke lu aja, gue percayain ke lu katanya gitu. Ya udah akhirnya 2010 aku mulai latihan kayaknya itu. Pas rumah aku pindah deketan lagi kan, udah aku mulai latihan. Terus 2012 2013 itu sempat ikut pertandingan junior. Ya dapat juga medali emas. Terus pas yang sampai DKI itu dapat perak apa kalau nggak salah, aku lupa. Udah lama banget. Terus tapi stop karena Bang Ucok waktu itu masih jadi atlet kan. Aku jadi nggak ada yang waktu itu Bang Ucok masih jadi atlet. Iya. Berarti udah dulu banget dong lo latihan. Dari umur berapa? 10 tahun. 2010 10 tahun. Umur 10 tahun. Oke, lu ngomong dari sejak dini udah dilatih ya. Dan aku juga emang anaknya suka olahraga kan. Jadi sebelum itu aku udah ikut basket, udah ikut atletik. Kayak gitu. Terus dikenalin bela diri, ya udah latihan. Tapi sempat skip sampai gara-gara karena yang Bang Ucok yang nggak ada, keluar negeri, terus aku nggak ada yang latih kan. Akhirnya ya udah aku fokusnya ke basket waktu itu. Terus pas 2017 akhir tahun itu aku diajakin lagi, Man mau nggak wusu lagi? Wah boleh Bang. Ya udah, tapi kamu pilih mau basket atau mau wusu, nggak bisa dua-duanya. Karena itu aku lagi seleksi buat pelatdanya basket juga kan. Terus ya udah deh, peluang di bela diri tuh cewek lebih besar loh, kamu mau nggak? Benar. Ya udah akhirnya ya ikut Bang. Pertandingan pertama di Jogja waktu itu. Di Jogja. Di Jogja. Seleksinya junior, ternyata umurnya masuknya ke senior. Di Jogja tuh event apa? Kejurnas yang Piala Raja. Piala Raja. Gue juga ikut di situ tanding. Aku nggak dapat medali kan, baru pertama kali. Ya udah. Lo pertama kali langsung ke Jurnas. Yes. Oh gila. Gila sih. Jadi lo di DKI sendiri ada kayak fight gitu nggak? Sempet sebelumnya? Seleksi juga. Seleksi juga di DKI-nya. Pas sebelum ke Jurnas itu ada seleksi juga. Cuma kan karena atlet perempuannya kurang, jadi nggak terlalu banyak. Oke, peserta seleksinya nggak terlalu banyak lah ya. Jadi lo dapet tiket untuk ke Jurnas. Orang mati-matian lo biar bisa ikut ke Jurnas. Itu privilege lo tuh. Gue waktu itu juga berangkat ke Piala Raja yang di Jogja. Mungkin belum kenal lah ya. Ini gue baru tatap muka sama Amanda kali ini sih. Iya. Ini junior gue. Gue dulu anak DKI juga nih. Cuman dulu banget. Nah, berarti event ke Jurnas lo pertama nggak dapet apa-apa. Pulang. Terus akhirnya lo gimana? Ngerasa kayak ini kayaknya bukan jalan gue nih. Sempat mikir kayak gue harus bangkit lagi gitu. Sempat mikir kayak gitu, bilang aduh kayaknya karena masih baru, terus tekniknya masih kurang banget. Tapi gimana, yaudah latihan lagi deh, lu coba, pasti lu bisa, aku bilang gitu. Dari sisi lo sendiri mental ngerasa udah cukup gitu? Enggak cukup. Masih pengen lagi? Masih pengen, cuma emang mungkin perlu diperbaiki lagi tekniknya biar lebih bagus. Yang memotivasi lo sih Bang Ucok ini? Iya, sama keluarga sih pasti. Jadi harus coba lagi gitu. Akhirnya lo fight lagi. Berlanjut itu 2019 ada pertandingan 2 kali di Semarang, nggak dapat juga ke Jurnas, nggak dapat. Terus sampai aduh kok nggak dapat medali terus. Sebenarnya sedih karena ngeliat yang lain pegang medali, bawa medali kan.
Ya udah akhirnya pas terakhir prapon kemarin di Bangka Belitung itu juga nggak dapet. Aku dapat di prapon kedua di Semarang. Ke Jurnas pertama nggak Gagal. dapat. Habis itu event di Semarang nggak dapat Nggak juga. Jadi di penyisian langsung kalah gitu. Pas mau semifinal kalah. Pas mau semifinal kalah. Terus event ketiga di Bangka Belitung. Di Bangka Prapon. gagal juga. Prapon gagal juga nggak Pas mau dapet. semifinal nggak dapet juga. Terus Yang pas prapon kedua di Semarang lagi di UTC itu baru dapet emas. baru dapat emas. Kalian lihat, bisa diambil pelajarannya di sini. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, berhasil. Kalau lo gagal, berhenti, habislah Finish. sudah. Seorang juara SEA Games emas tuh pernah gagal juga loh. Keren loh. Ini kan kalau orang lo udah gagal 2 kali 3 kali biasanya itu kan orang drop mentalnya udah gitu. Tapi apa yang membuat lo jadi pengen coba lagi apa? Kayak ngerasa masa sih gue nggak bisa dapet medali gitu, kenapa gitu. Lu pasti bisa, aku bilang gitu kan. Ya udah dari situ aku bilang, Ma gimana nih Manda, kayaknya sempet mikir sih apa udah aja apa gimana. Kata mama itu sayang kamu udah kecemplung gitu. Gitu. Okay. Kenapa harus stop, pasti bisa kok. Udah terlanjur basah. Yes. Udah kecemplung ya. Iya. Oke, akhirnya lo dapet emas di Semarang. Terus prapon kedua dapat emas. Berarti tiket untuk PON. Iya. PON di Papua. Iya. Dan PON di Papua lo dapet perak. Padahal aku ditargetinnya perunggu doang. Oke, di luar ekspektasi lo ya. Iya. Dan tim ya. Benar. Gila, ditargetin perunggu dapatnya perak. Keren. Gua mau bahas pertandingan lo pas di Semarang lo dapet emas nih. Itu kan pertama kali lo dapet emas, ya kan? Iya. Perjalanannya, pertarungannya itu gimana dari mulai penyisian deh? Diceritain dulu penyisian lo ketemu mana nih? Kalau prapon kedua penyisihan pertama ketemu Lampung. Ketemu Lampung. Enggak. Ketemu ini. Aku lupa, Banten. Menang. Nah, Kedua ketemu final langsung sama Lampung. langsung sama Lampung. Itu kan lo kan yang biasanya tuh kalah terus tiba-tiba menang. Di momen itu lo menang lo dapat kayak angin segar gitu gak sih? Iya. Wah, ini masanya gua nih, waktunya gua nih gitu. Akhirnya pembuktian kan bisa dapat medali. Sebenarnya sebelum itu juga bilang kenapa kok dia nggak dapat medali terus, dipertanyakan kan sama pengurus. Iya. Oke. Dan terus emas pertama lo, perasaan lo gimana? Seneng banget juga akhirnya dapat tiket ke PON kan. Nggak nyangka juga, itu sedih juga kan akhirnya bisa gitu. Terus berarti lo Plada DKI lanjut ke PON. Di PON itu lawan pertama lo siapa tuh? NTT. Nusa Tenggara Timur. Iya. Oke, ketemu siapa? Namanya ingat gak? Kak Erna. Udah senior lama itu. Ketemu senior ya. Itu yang ngalahin aku pas mau ke semifinal pas di prapon pertama. Oh, prapon pertama lo gagal gara-gara dia. Iya. Lo bales di PON. Lebih PON. pedih sih. Lebih pedih. Posisinya sih. sama lagi pas mau tiket ke semifinal kan. Tiket ke semifinal. Oke. Mati-matian aku ini gimana. Sebenarnya langsung kayak sempet gue ketemu dia lagi, gue bisa nggak nih ngomong kayak gitu. Akhirnya ternyata bisa. Ada kayak trauma dikit gitu ya. Aku 3 ronde. Wih, kalau di Wushu 3 ronde itu udah dak dikduk gitu. Ronde kedua aku kalah karena aku ke Satai kan. Keluar arena. Dan itu keulang lagi waktu aku kalah kemarin di prapon pertama karena ke Satai juga. Terus aku langsung kayak, lu mau digitin lagi. Akhirnya ronde ketiga aku buktiin, aku banting-banting dia. Dia sempat pecah kan hidungnya. Oke. Kena tendang aku. Kena kick sama lu. Gokil. Lu bisa ngalahin dia. Gimana perasaan lo ngalahin dia? Kayak balas dendam. Iya, terbalas itu gimana perasaan Satu sama nih. Satu sama ya. Berarti masih seimbang lah ya. Ntar ada momen ini nih. Ketemu lagi gak kira-kira? Gak tahu sih, kayaknya dia pensiun mungkin. Pensiun. Di usia berapa emang dia? Udah 30 kalau gak salah. 30 masih panjang. Kalau Wusu kalau gak salah 35 ya usia pensiunnya. Cowoknya. Cewek emang berapa? 30 kayaknya udah maksimal sih. Oh gitu. Oh, gue gak tahu deh. Yang tahu peraturan Wushu, usia pensiun Wushu tuh berapa ya di cewek. Abis itu lanjut ke semifinal loh.
Ya. Ketemu Kak Silvi Pertiwi, Jabar. Silvi. Oh, gue tahu Silvi Jabar. Platnasnya dulu kan. Iya, pelatnasnya Indonesia, tim Indonesia. Ketemu timnas. Gimana, terus? Ciper juga sebenarnya. Cuma dibilang Ciper juga ya? Ciper juga sampai cuma pelatih selalu ngingetin enggak Kak. Dibilang udah nggak zamannya dia lah. Ini sekarang regenerasinya kamu harus buktiin, dia bilang. Masanya udah lewat si Silvi. Sekarang masanya elu. Iya. Langsung kayak oh iya gue harus buktiin. Masa lu udah dapet tiket semifinal lu mau buang? Mau sia-siain gitu ya. Itu pelatih yang ngomong gitu ya. Akhirnya lo kalahin berapa round? 2 round. Berarti telak dong. Telak ya. Gimana lo pas ekspektasi lo? Wah ini kan atlet pelatnas nih. Lo main gimana pas lo main? Gimana? Maksudnya deg-degan sih. Ternyata gak sesuai ekspektasi gua gitu. Ternyata bisa gue banting ya gitu. Gimana tuh? Iya itu bisa gue banting nih ke si Kak Silvi kan. Wah gak nyangka juga. Terus masih ronde 1 masih baca permainannya dulu kan. Jadi sempat kena pushnya dia. Oh dia mainnya kayak gini, udah kebaca. Udah mau pertengahan menit. Oh udah mulai di situ aku mainin lah. Berarti lo cek ombak dulu di awal. Oh lo tes baca dulu. permainan dulu. Baca dulu. Tapi ronde kedua itu ternyata poin tipis. Oh ronde kedua poin tipis. Ronde 2 poin tipis. Terus akhirnya keputusan berat badan. Oh karena jadi kalau di wushu itu ketika lo fight draw. hasilnya draw, Yes. berat badannya dilihat. Lo lebih under sekilo daripada dia. Under sekilo. Aku 50, dia 51. Oke. Masih muda sih lo. Belum ngerasain obesitas lo. belum ngerasain berat badan naik lo. Jadi lo menang karena berat badan lawan Silvi, mantan pelatnas. Iya. Oke, gimana perasaan lo ngalahin tim pelatnas Indonesia? Seneng sampai pelatih bilang tuh kan kamu bisa gitu. Jadi jangan ngedown duluan. Jadi bener kata-kata pelatih nih. Oke, langsung lanjut ke final. Ketemu Kak Rosalina, Kak Ocha. Oh, Medan. si Ocha Medan. Oke, gue tahu juga Ocha. Pelatnasnya juga tuh. Pelatnasnya juga ketemu. 3 ronde. 3 ronde. Wah, itu berarti seimbang itu pertarungan. Gimana berjalannya pertarungan pada waktu itu gimana tuh? Ceritain dong. Ronde 1 kalah kan. Karena dibilang udah baca dulu aja mainnya gimana. Pas ronde kedua udah tahu mainnya kan. Udah aku tendang jatuh. Kan tendang 2, jatuh 2. Itu 4 udah. Terus menang telak di ronde kedua. Pas ronde ketiga ya mungkin emang fisik aku juga udah habis. Tapi masih mau, ya itu menangnya juga menang tipis. Gue nonton. Stamina lu gila sih. Tapi stamina lu gila. Gue nonton itu. Orang-orang bilang pelatih pelatnas aku yang main Coach Muklis, Pak Arif itu sampai ngomong, saya nggak nyangka loh permainan kamu tuh ternyata gila kayak gini. Meningkat lah ya. Tapi gue ngeliat bagus main lo. Lebih ke speed lo. Jadi kayak lebih aktif. Step lo bagus. Footworknya lo gerak terus. Tapi gokil sih. Jadi pencapaian lo di PON itu perak. Oke, mentok di siapa namanya tadi? Maaf. Rosalina. Udah keren, Rosalina mah udah senior. Iya. Dapat bonus berapa lo di PON? Oh, kemarin dapat 125 juta. 125 juta dari DKI Jakarta. Perak. Emasnya berapa? 350. Oke. Terus ada kayak dijanjiin misalkan kalau di daerah kan kayak Jateng misalkan medali di PON itu PNS gitu. Kalau di DKI sendiri kemarin sempat ada omongan, cuma nggak tahu deh sekarang gimana. Ada omongan? Kemarin sempat ada omongan. Kayak gimana tuh? Yang emas dapat PNS. Cuma sampai sekarang belum sih. Yang emas dapat PNS. Oke, berarti kemarin yang dapat emas DKI Bolang ya? Bolang, terus siapa lagi? Jumanta, terus siapa lagi? Udah 2. Wah, jaminan PNS gitu yang emas. Ya. Ada omongan seperti ada itu. Omongan. Terus yang perak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, ini kan tapi kan lo dapat emas SEA Games. Dapat. Ada jaminan PNS juga enggak nih? Puji Tuhan ada. Ada. Keren. 21 tahun udah dapat jaminan jadi PNS. Kurang apa lagi coba. Nah, kalau bonus PON kemarin kan 125 juta. 150 apa 25? 125 juta. Nah, bonus SEA Games ini berapa?
Kemarin sih aku dengar dari Master Rossi 500 dari Kemenpora. Widih, 500 juta. Kipas-kipas dong. Mau diapain duitnya kira-kira kalau dapat 500 juta? Mau beli rumah sih. Mau beli rumah. Gak mau buang-buang duitnya. Widih. Sayang. Oke. Biar kelihatan hasilnya kan. Benar. 500 juta. Yang kemarin masih utuh uangnya yang kemarin pon. buat benerin rumah. Buat renov rumah ya, buat orang tua lah ya. Nah, ini kan lo di 2 cabur nih. Iya. Dan dua-duanya prestasi. Itu lo akan pilih mana nih? Antara wushu sama kickboxing? Untuk sekarang Iya. lebih prepare ke kickboxing sih. Kenapa? Kayak apa ya, udah nyaman sih. Asik. Nyaman. Udah nyaman sih. Dasar perempuan lu. Semua didasari dengan kenyamanan. Duh, berat nih. Sama cowok juga gitu. Enggak juga sih. Kalau cowok apa yang lo lihat dari cowok? Kalau dari kickboxing kan karena lo nyaman di kickboxing. Kalau cowok? Aduh. Iya, malu-malu dia ditanya cowok. Ini kan pasti seorang Amanda. Ini dong punya tipikal cowok atau cowok idaman lah. Tipe lo, kriteria lo cowok kayak gimana? Ini tiba-tiba kita ngomongin cowok nih. Apa? Bela diri juga lah. Bela diri juga. Kenapa? Ya nggak apa-apa, biar bisa saling jaga aja. Oh siap. Emang perlu cewek kayak lo dijagain? Ya sebenarnya nggak juga, cuma kan nanti pasti harus ada lah. Apa? Backingan biasa. Backingan. Jadi ini kan lo jago bela diri nih. Kalau di luar sana ada cowok gangguin lo gimana lo? Respon lo gimana? Gak suka sih. Kalau berlebihan gangguinnya pasti lo bogem. marah. Nggak mungkin sampai bogem, mungkin teguran dulu gitu. Asik, teguran dulu. Gimana misalkan nih. Halo Amanda, cewek gitu, lo digituin gimana? Kalau misalkan baru sekali 2 kali mungkin aku diemin, nggak aku hirauin. Cuma kalau sampai sering gitu langsungnya apaan sih? Kayak paling apaan sih gitu. Gitu doang. Pernah? Sering. Udah. Ini tiba-tiba ngomongin ke ini ya, percowokan ya. Percobaan. Ngomong-ngomong percowokan, Amanda ada berapa sih mantannya? Ya Allah, mantan. Udah gak inget. Banyak ya. Enggak pernah mau ngitungin mantan sih. Oke. Sebagai atlet ini kita perlu gak sih ngejalanin apa ya? Ya manusia pada umumnya lah punya hubungan kayak pacar gitu. Di lo sendiri gimana? Ngaruh gak di prestasi lo atau ganggu atau gimana gitu? Ada yang ganggu, ada yang malah bikin semangat mah. Ada yang gangguin, ada yang bikin turun prestasinya, ada yang bikin naik prestasi. Kadang kan pelatih kayak gini nih. Pelatih kayak ngelarang, lo gak boleh pacaran gini. Kadang sisi lain juga atlet ketika memang udah masanya puber, dilarang latihan, dilarang pacaran, itu malah prestasinya menurun. Nah, lo termasuk yang kalau diizinin pelatih pacaran prestasi lo naik, atau ketika dilarang prestasi lo turun gimana tuh? Atau lo dilarang pacaran malah naik? Pelatih nggak pernah ikut campur soal pacaran. Nggak pernah ikut campur soal pacaran. Cuma ya dia maunya kalau misalkan emang punya pacar harus saling-saling nge-support lah. Oke. Jangan malah bikin down. Jadi pelatih nyaranin untuk ya kalau lo cari pacar yang support aktivitas lo, kegiatan lo gitu ya. Lo udah di amatir, udah nggak diragukan lah, prestasi lo udah emas SEA Games. Untuk kedepannya nih, lo punya plan apa nih? Ada bayangan apa nih di dunia bela diri kedepannya lo? Pengen coba MMA sih. Pengen coba MMA. Kenapa? Kenapa lo mau coba MMA? Pertama kepo sih. Kepo. Terus kayaknya bisa sih mungkin. Mungkin bisa aku ikut MMA. Aku nyoba lah. Bisa nggak lo di situ? Gitu. Ini kan basic lo kickboxing sama wushu ya. Sedangkan MMA kan harus tahu ground fighting. Lo udah belajar ground fighting? Kemarin setelah pun sempat coba-coba, cuma harus belajar lagi sih. Sempat coba-coba di mana? Di DKI latihan DKI. sama anak-anak. Sama anak-anak sama Bolang, Boston gitu. Mereka juga kan suka grappling gitu. ngerol gitu ya. Coba dong
dia ajarin berapa kuncian. Tapi kan di sana setahu gue nih nggak ada spesialis submission yang main ngeground gitu. Mereka Iya kan striking semua. mereka kayak bola, gue tanya kemarin belajarnya dari mana? Dari YouTube. Kurang aja dari YouTube. Bisa submit satu tangan lagi dia. Iya keren sih. Belajar dari YouTube juga. Nah ini kan lo kan harus nyari pelatih yang memang ngerti ground fighting. Nggak bisa lo belajar gitu aja tanpa pelatih. Iya. Ini kira-kira lo mau ke arah mana nih larinya nih? Kalau misalkan lo nyari pelatih ground. Aduh, aku nanya dulu ke pelatih aku dulu, nggak bisa aku jalan sendiri. Oke, karena memang lo dari awal sama Bang Ucok Maruli itu ya. Jadi secara etika ketika lo mau belajar bela diri lain atau ke camp lain belajar harus izin dulu gitu ya. Emang kamu udah pernah ada tawaran gitu fight di MMA gitu? Kemarin Bang Ucok juga nawarin, kamu mau nggak main One Pride? Mau. Main One Pride? Iya. Oke. Dan lo bilang mau? Mau, cuma emang karena akunya nggak bisa kan bentrok pelatnas kemarin. Kemarin teman aku 2 udah ada yang main One Silat. One Silat, Kemarin terus dia bilang kalau ternyata mereka nggak jadi main. Silat bebas apa One Silat? One Silat yang di One Pride itu. Itu bukan One Silat, itu di Malaysia dong. Namanya silat bebas. Iya, yang di One Pride lah. Namanya silat Nah, teman bebas. aku udah didaftarin, namanya udah ada, cuma ternyata cancel. Aku diminta gantiin, ya udah nggak apa-apa, cuma ternyata bentrok pelatnas nggak bisa. Oke, lebih milih prioritas lah, yang prioritas yang jelas ngegaji lo ya kan, pelatnas. Nah ini kan yang gue penasaran lagi, ini kan lo dapat uang pembinaan dari Platda Wushu, terus lo pindah ke cabur kickboxing, itu gimana tuh? Kan sedangkan lo secara manajemen masih Platda DKI dong, masih tim Wushu DKI. Ini statusnya gimana lo ke kickboxing nih? Kalau yang aku tahu, aku cuma dipinjem aja sih di kickboxing. Dipinjem? Tuh mekanismenya gimana? Aku nggak tahu. Oke. Itu urusan pengurus. Lo nggak tahu ya? Nggak Oke, jadi memang yang bener harusnya kayak gini. Atlet nggak tahu menau urusan kayak gini sih. Biar memang di atas yang ngurus. Biar di atas yang ngurus. Pengurus maksudnya. Oke. Iya. Jadi atlet taunya cuma fight. Masalah bagaimana berorganisasi biar pengurus yang atur gitu ya. Oke. Dan selama ini lo pernah nggak sih di titik terendah lo ketika di bela diri? Sampai lo ini kayaknya ya tadi ini bukan jalan gua gitu. Kalau nggak lo sampai mau putus asa gitu. Dari yang kemarin berapa kali bertanding nggak dapat medali itu juga sempat ngedown kan. Emang keluarga sama pelatih dan teman-teman dukung udah pasti bisa kok nanti dapat gitu. Ya jadi berusaha lagi aja. Gitu. Kedepannya ketika lo udah pensiun jadi atlet, lo mau jadi apa? Paling buka bisnis sama mama sih, rumah makan. Mama mintanya itu. Buka rumah makan. Rumah makan apa? Manado dong. Oh, lo orang Manado? Iya, Manado Ambon. Manado, lo Pati kan Ambon ya? Iya. Berarti Mama Manado, bokap Ambon. Oke. Ibu maunya buka rumah makan Manado. Oke. Sosok seorang ibu bagi Amanda itu seperti apa sih? Sosok seorang ibu buat aku. Mama apa ya? Gak pernah ini sih, mama tuh gak pernah marah-marah ke aku. Akunya yang kadang-kadang suka marah-marah, kadang-kadang mikir juga. Mama supporting banget sih buat aku. Dia buat orang di belakang aku bikin aku semangat banget. Sampai mama bilang kalau kamu sedih kayak gini udah semangat lagi, jangan putus asa gitu. Ingat mama aja. Jadi mama selalu support lo, bahkan nggak pernah marahin lo ya. Yang marahin lo malah cowok lo. Aduh. Mama malah nggak pernah marahin ya. Oke. Dan pastinya ada sosok seorang ayah juga dong. Nah, sosok ayah di mata Amanda tuh seperti apa ayah? Kalau papa kebetulan udah nggak ada kan. Oke, turut berduka. Sebenarnya yang kenalin pertama kan papa kan, bela diri. Dia maunya tadi aku temennya Bang Ucok Maruli tadi ya, papanya Ucok Maruli sama papa kamu berteman gitu ya. Dia yang bilang, anak gue kasih pegang ke lu deh, lu bina katanya gitu kan. Itu juga sebenarnya ini kemauannya papa kan. Dia punya keinginan, yaudah nanti kamu semoga
jadi atlet yang sukses. Papa mau lihat kamu naik podium bawa medali. Terus kemarin sebelum menang sih. Kemarin sebelum PON ternyata papa dipanggil Tuhan. Oh, oke. Tisu tolong. Minta ke Ninda tisu. Ya. Jadi pas PON. PON kan diundur 2021. Hah. Itu papa meninggal bulan Mei 2020. Pas aku lagi prapon persiapan kan. Pas lagi persiapan, papa dipanggil. Oke. Jadi papa kamu belum sempat ngelihat kesuksesan kamu ya. Makanya tujuan aku sekarang aku kasih medali itu buat papa juga. Karena permintaannya dia, kamu jadi atlet yang sukses. Terus jangan lupa jadi berkat buat orang lain juga. Pesan yang terkenang di kamu terngiang-ngiang terus, pesan itu ya. Pesan itu. Ya. Oke. Seandainya papa kamu masih hidup, apa yang ingin kamu katakan sama papa kamu dengan prestasi kamu yang sekarang? Pengen bilang, Pak, ini anak papa udah sukses, udah bisa bawa nama Indonesia di luar negeri, bisa ngibarin bendera Indonesia juga di negara orang. Kebayang nggak alangkah bangganya papa kamu sekarang ngelihat kamu bisa mengibarkan bendera Indonesia di negara orang? Bangga banget sih, sampai kakakku bilang, Mama, pasti papa di surga tuh bangga banget lihat kamu sekarang. Ya. Oke. Kenangan apa yang masih teringat? Kenangan kamu sama papa apa yang masih kebayang nggak terlupakan itu? Aku tuh kalau setiap ada pertandingan pasti mama sama papa tuh selalu datang nyepetin. Kemarin pertandingan yang seleksi di kampus yang Semanggi, belakang Semanggi, kampus apa aku lupa itu. Datang terus pertama kalinya ngelihat aku pukul-pukulan, terus kayak, kamu keren, kamu hebat, pasti kamu jadi orang sukses nanti. Dia ngomong gitu. Papa kamu selalu percaya kamu akan berprestasi di dunia bela diri ini gitu. Iya. Oke. Ada kata-kata wejangan apa gitu nggak yang selalu jadi prinsip hidup buat kamu dari papa, ada nggak? Papa cuma bilang jangan pernah kecewain orang, terus kamu harus jadi berkat buat orang lain juga. Oke, jangan pernah kecewakan orang. Selalu jadi berkat buat orang. Oke. Bermanfaat buat orang. Seperti itulah sosok seorang ayah ya bagi Amanda ya. Oke, ada kenangan lah. Iya. Oke. Nah, ini kan kita berlanjut ke pendidikan ya. Penting nggak sih pendidikan bagi seorang atlet menurut Amanda sendiri? Penting banget kalau buat aku sih. Kenapa tuh? Kan kita nggak selamanya jadi atlet juga. Nggak selamanya jadi atlet. Kalau udah pensiun dari atlet bingung kan nanti mau apa. Kan kalau pendidikan bisa udah dapat gelar buat pekerjaan gampang. Gitu. Nah, ini Amanda kemarin kuliah di mana sih? Di UNJ. Di UNJ. Terus sekarang? Udah enggak. Kenapa? Aku stop karena kemarin bentrok jadwal kuliah sama jadwal latihan kan. Bentar. Setahu gue di UNJ itu support atlet. Emang situ kuliahnya atlet semua sih. Isinya atlet semua. Iya, cuma kalau nggak semua dosen ngertiin atletnya sih, nggak semua. Nggak semua dosen. Oke. Dia cuma mau kalau ya waktunya kuliah tatap muka, absen ya absen, harus ada. Harus ada. Oke. Gitu. Cuma kan kalau jadwal mata kuliahnya jam segini kitanya latihan gimana? Bentrok. Iya. Terus akhirnya Amanda Aku cuti. sempat ngambil cuti aktif. Cuti aktif tuh gimana? Jadi nggak ngambil kayak surat buat cuti. Aku cuma kayak bayarin Tetep UKT-nya bayar. aja, tapi nggak ngambil mata kuliahnya.
Terus rencana mau lanjut kuliah lagi kapan nih? Mungkin nanti sih Agustus kan. Kemarin puji Tuhan dapat telepon, dapat beasiswa. Beasiswa kah? Ke kampus, suruh pilih ada 3 kampus kan. UPH, Bayangkara atau satu lagi aku lupa namanya. Nah terus UNJ ini gimana? Kan aku udah stop. Oh stop. Mengundurkan diri secara sendiri. Gimana tuh mengundurkan diri secara sendiri gimana tuh maksudnya? Karena kemarin udah semester 5 kan. Aku kayak ya udah gak bisa deh. Apalagi banyak mata kuliah yang kemarin sempat gak keambil kan. Itu bener-bener jadi banyak banget yang harus diambil. Terus aku pelatnas terus, latihan terus. Jadi gak bisa. Ya udah akhirnya aku bilang, aku tanya Kak, ke Kak Diandra kan, Kak Diandra di UNJ juga. Kak gimana kalau aku mau keluar? Ya udah, kalau mau keluar nggak usah bayarin UKT-nya. Nanti dia bakal kayak dibilang DO-in sendiri lah gitu. Di DO dengan sendirinya. Oke. Terus ini kan ada 3 universitas yang nawarin lo setelah lo pulang SEA Games. Kira-kira yang mana yang lo mau ambil nih? Aku kalau nggak UPH Bayangkara sih. Tapi kayaknya lebih inin ke UPH. Di UNJ kemarin lo jurusan olahraga, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Di kampus berikutnya ini yang akan lo pilih, lo ambil jurusan apa kira-kira? Aku sih kemarin udah nyari-nyari kayaknya ilmu komunikasi sih. Ilmu komunikasi. Oke. Kenapa? Karena kan aku orangnya jujur aja suka ngomong gitu kan. Kan kalau ilkom bisa jadi presenter atau apapun. Asik jadi presenter. Suka banyak ngomong aja gitu. Oke. Ada keinginan jadi public speaker gitu, ngomong di banyak orang gitu. Pengen sih. Pengen. Ada cita-cita Amanda sendiri sebenarnya apa sih? Kalau dibilang cita-cita, aku tuh nggak maksudnya nggak nentuin banget harus jadi ini harus jadi ini. Yang penting itu aku prestasi itu sama pendidikannya aja sih sekarang. Buat atlet juga itu udah dibilang kerjaan juga. Tapi aku nggak harus mau jadi apa enggak sih. Jadi nggak tahu besok gimana. Oke. Sebelum jadi atlet lo ada kebayang nggak ntar kalau gue gede gue mau jadi ini gitu. Sebelum terjun ke atlet nih ada bayangan nggak? Jadi kemarin sempat aku mau daftar tentara kan. Daftar tentara. Oke. Cuma kemarin dibilang udah habis SEA Games aku mau coba daftar. Apalagi pakai jalur prestasi kan bisa. Terus ternyata dapat tawaran PNS, ya udah aku PNS aja deh. Oke. Aman. Iya PNS pasti ini kayak di KONI gitu-gitu tugasnya ya. Kemenpora. Lebih enak nih. Enak, nyantai, masih bisa latihan. Keren lo dapat tawaran PNS lo. Wis, itu impian semua atlet sih aku rasa sih. Jadi PNS tuh. Iya. Jadi udah aman lah ya untuk masa depan ke depan nih udah nggak dipikirin lagi lah ya. Puji Tuhan udah aman. Oke. Keren. Oke Amanda, ini gua mau minta saran dari Amanda untuk para Zenwalkers atau orang-orang yang baru ingin memulai terjun di dunia bela diri biar bisa sukses seperti Amanda gitu. Kalau buat aku harus rajin-rajin latihan sih. Terus jangan pernah takut gagal. Kalau gagal ya coba lagi. Gagal coba lagi. Gitu. Terus latihan. Kalau gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Oke. Kalau lo berhenti selesai udah. Habislah sudah ya. Saran dari Amanda, jangan pernah menyerah. Oke. Ikutin terus podcast Zenwalk. Oi. Thank you Amanda.